Assalamualaikum, Mbak Vena, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah, cantik banget, Mbak. Iya, alhamdulillah ini gara-gara pandemi ya. Akhirnya banyak waktu merenung dan akhirnya mendapatkan hidayah, Denada. Iya itu alhamdulillah, aduh masya Allah, itu kayak yang dirindu-rindukan kan oleh semua ya kita ya. Tapi apa sih Mbak sebenarnya ceritanya apa sih? Ceritanya sederhana banget ya. Kan Denada tahu aku 8 tahun yang lalu divorce ya. Jadi banyak banget kejadian-kejadian seperti aku pernah ngalamin anakku jauh, tiba-tiba Feral sama Atala itu. Terus aku jadi manusia yang sangat kurus kering karena begitu merindukan anak-anakku yang tiba-tiba kemarin sempat jauh, dan alhamdulillah setelah ada Fania akhirnya kan mendekat lagi, kembali respect lagi. Tapi ada beberapa momen yang di saat aku sendiri gitu ya, kayak kemarin pandemi kan banyak banget tuh waktu kita merenung habis sholat gitu ya, kok aku masih di titik ini ya gitu, bukan karena belum dapat jodoh, bukan gitu, tapi karena kayaknya Feral udah punya rumah sendiri, kadang-kadang aku lonely. Atala nih sekarang udah mau tiba-tiba mandiri, mama aku boleh ya nanti punya rumah sendiri, berarti kan aku cuma berdua sama Fania kan gitu, dan aku merasa aduh kok kayaknya gimana ya, ada yang kurang apa ya, kok masih suka lonely, sepi. Nah, terus aku ngobrol sama Marini Zumarnis gitu, ngobrol-ngobrol. Terus Marini bilang, Mbak, intinya kita nggak bisa merubah orang, meskipun itu anak, meskipun kita mengandung, melahirkan, menyusui, tapi itu tetap bukan hak milik kita. Jadi kayaknya kalau kita mau orang berubah sama kita dulu yang berubah gitu. Nah, jadi aku berpikir 8 tahun kayaknya udah nggak punya pacar, nggak ngapa-ngapain, tapi kayaknya kok ada hal yang masih kurang dan lonely gitu. Oh mungkin aku belum berubah cara berpakaianku gitu. Itu yang dalam pikiranku saat itu. Dan tiba-tiba aku sholat istikharah, dan tiba-tiba aku berpikir kayaknya aku pengen deh pakai yang tertutup hijab gitu. Jadi ya aku sholat istikharah, bukan sholat istikharah ya, sholat duha. Habis itu aku bilang, ya Allah kalau memang aku harus menutup auratku, lancarkanlah. Ya udah, habis itu ya hari minggu ketiga ya udah langsung aku akhirnya berhijab sampai sekarang. Itu berarti udah berapa lama Mbak dari awal berhijab sampai sekarang? Ya waktu bulan Ramadan minggu ketiga ya. Berarti kan tuh bulan apa ya? Bulan Mei apa Juni ya? Ya sekitar pertengahan tahun ya Mbak ya. Ya baru berapa bulan lah. Iya. Apa sih Orang teman-temanku banyak yang suka bilang ya bahwa katanya kalau misalnya baru mengawali berhijab itu tantangannya itu letaknya katanya di awal-awal gitu. Itu betulkah Mbak? Seperti itu. Ada tantangan apa yang Mbak Vena alami dari mulai awal berhijab sampai sekarang? Tantangannya sih nggak ada, karena yang aku pikir dulu kayaknya panas banget gitu ya. Aku kan tahu sendiri ya Dena ya, suka salsa kan. Apalagi setelah berhenti nggak di DPR tuh lagi jadi diri sendiri kan. Malah pengen buka kafe salsa lah, apa lagi suka di Instagram tuh suka pakai celana pendek malahan gitu ya. Tiba-tiba minggu depannya nggak ada angin, nggak ada hujan. Dan setelah aku bilang itu tuh tiba-tiba nggak ada mimpi, nggak ada ikut kajian. Ya tiba-tiba kayak pingin aja karena ngobrol itu. Jadi tantangan sih nggak ada, karena aku ngerasa aku lebih nyaman sekarang. Meskipun akhirnya baju-baju Karen Milan itu nggak banyak nggak kepake kan, karena udah nggak mungkin kan. Tapi tantangannya paling berat adalah ada orang yang tiba-tiba menjauh dari aku gitu. Jadi ada laki-laki gitu ya, beberapa laki-laki yang begitu aku berhijab langsung shock gitu. Hah, lu nggak salah lu berhijab gitu. Terus dia jadi mundur teratur. Nah disitulah aku berpikir, Allah baik banget bahwa orang-orang itu bukan yang terbaik buat aku, karena ternyata dia malah mundur gitu. Ya udah, ya nggak apa-apa, itu aja sih, bahwa aku makin terjaga aja dari orang-orang yang mungkin aku pikir baik, ternyata itu bukan yang terbaik gitu. Betul. Jadi itu kalau aku ngelihatnya benar-benar hidayah yang betul-betul Mbak Vena dapetin itu betul-betul purely hidayah ya Mbak. Betul-betul just like that you felt it.
just like that, perjalanannya pun mudah sekali, dan langsung begitu berhijab langsung mendapatkan kebaikan dengan cara disortir langsung orang-orang yang ada di sekitarnya Mbak Vena. Itu Masya Allah sekali. Terus sekarang Mbak Vena dengan apa, dengan sekarang sudah berhijab, sekarang sudah dengan penampilan yang baru ini, apa namanya, dan apa, tentunya sudah merubah sedikit banyak, karena kan katanya orang kalau berhijab itu begitu berhijab langsung secara tingkah laku dan cara melihat hal-hal dan cara bersikap juga katanya langsung berubah lagi. Apa yang Mbak Vena paling rasain kenyamanan dan kenikmatan berhijab? Jujur ya Dena ya, aku tuh orangnya nggak sabaran banget. Orangnya itu panikan banget. Orangnya itu, aduh pokoknya serba nggak tenang lah, nggak kayak Dena lah pokoknya. Baperan, orangnya aduh drama sinetron banget ya, pokoknya nggak banget deh. Tapi kesini bayangin ya, aku dulu orangnya kan obsesi banget ya, waduh gimana nih kalau nggak ada penghasilan, tiba-tiba pandemi kan, tiba-tiba berhijab gitu. Jadi akhirnya aku sekarang mulai bisa terima kenyataan, Allah nggak usah muluk-muluk deh, pikirin aja hari ini sudah berbuat kebaikan apa, hari ini sudah merefleksi apa yang menjadi kekurangan kamu selama ini jadi orang gitu. Jadi nggak usah muluk-muluk, 10 tahun kemudian, 5 tahun. Dulu aku orangnya obses banget sama karir, sama apapun lah, sama anak apalagi, terlalu overdosis ya sayangnya sama Feral, sama Atala. Sementara mereka makin membesar, itu nggak bisa lagi kayak aku memperlakukan mereka harus sama aku gitu. Jadi akhirnya belajar, kita ini tugasnya sebagai perempuan adalah membesarkan anak. Setelah dia besar, dia adalah punya dia sendiri, dirinya dia sendiri. Nah itu yang aku belajar, apalagi dengan berhijab ini, belajar sabar. Nah itu dulu, habis sabar ikhlas, habis ikhlas tawakal. Itu gampang diucapkan tapi nggak gampang untuk dilakukan, yang benar-benar kita istilahnya bukan pencitraan ya, benar-benar luar biasa, harus sama gitu. Itu tuh yang lagi belajar tuh. Iya, dan kalau aku ngelihatnya Mbak Vena, cerita-cerita yang aku nonton di beberapa media, terus yang aku baca-baca juga kemarin sebelum kita ngobrol-ngobrol ini, memang kayak udah ngelewatin masa yang nggak enak banget mungkin ya Mbak Vena ya, pada saat terjadi, maaf sebelumnya, yang kegagalan dalam rumah tangga, dan akhirnya bercerai, dan akhirnya juga harus mengalami sempat jauh katanya dari anak-anak gitu ya Mbak ya. Dan itu rasanya sebagai seorang ibu pasti, aduh aku nggak kebayang sih rasanya seperti apa. Pasti berat sekali, karena dulu Mbak, aku cerita sedikit, waktu aku masih kecil kan papa mama juga kan pisah, dan pastilah kita sebagai anak-anak sempat ngerasain jauh dari mama gitu. Dan aku sempat dengar cerita-ceritanya mama juga, bagaimana beratnya dia dulu saat jauh dari kami gitu. Nah itu Mbak dulu seperti apa? Nggak kebayang, baru melalui perceraian, lalu anak-anak tiba-tiba menjauh, dan everything change just like that. Gimana Mbak rasanya? Makanya aku bilang tahun 2013 itu tahun dimana aku berat badannya dari 52 kilo menjadi 48 kilo. 4 kilo sampai orang bilang, lu tua banget, turun semua nih muka-muka karena stres. Terus tiap malam itu aku nangis dari, ya karena kan tiba-tiba saadek-saadnya jauh dari Feral sama Atala. Waktu itu Feral 16 tahun, Atala 13 tahun. Yang dari mereka lahir tuh aku selalu bersama-sama 24 jam. Tiba-tiba aku harus, tiba-tiba jauh, dan aku harus fokus juga di DPR waktu itu. Dan sampai ngigo, jadi tiap malam itu jam 3 lah aku untuk tidur sama mama kan. Aku tuh antara kayak ketawa sama nangis beda tipis, gimana sih? Kayak udah mau gesrek gitu, udah mau out of mind lah gitu. Sampai mamaku selalu megang kepalaku, kamu Vena kalau mau anak-anak kembali jangan gila loh. Kalau kamu gila kamu nggak dapat apa-apa. Dan disitulah titik balik aku, bahwa aku menyadari banyak hal juga, aku banyak menyakitkan hati mama. Mungkin pada saat aku menikah dulu aku lebih prioritas sama suami ketimbang sama mama. Jadi banyak hal yang aku belajar, bahwa nomor 1 tuh kamu harus harus mencintai Allah. Kedua ibu kamu, bapak. Ketiga anak.
keempat baru tuh suami. Dan itu bener banget gitu. Jadi aku salah penempatan gitu. Jadi akhirnya mungkin disinilah Allah memberikan aku pembelajaran. Nih, orang yang kamu bela-belain, yang kamu cintai kayak begini ternyata kan banyak mengecewakan. Tapi kalau Allah kan tidak pernah mengecewakan. Ya buktinya seperti Dena lah. Makin kita dekat sama Allah, mungkin kayaknya sepi ya, karena kan tidak ada jawaban langsung kan. Kan kalau kita curhat sama orang kan ada jawaban langsung, tapi kalau sama Allah kan dia datangnya dari hati. Dan itu butuh kesabaran. Ya, jadi pada saat yang aku nggak enak itu, untung ada mamah aja, aku jadi nggak salah jalan. Jadi mama terus yang doain, yang pegang aku, sehingga akhirnya pelan-pelan sampai di titik akhirnya aku bisa dapat Fania. Jadi boleh dibilang tahun 2016 setelah 3 tahun aku suffer, 3 tahun aku merasakan kenapa anak ini bisa berubah dua-duanya gitu ya. Mencari jawaban nggak dapat. Ya sama Allah dikasih aja nih malaikat kecil, nggak dikasih laki-laki, dikasihlah malaikat kecil untuk menyelesaikan masalah. Aku kan masalah batin ya. Iya. Nah, sejak itu aku jadi orang yang sekarang ini semangat hidup lagi meskipun sudah 48 tahun disangka neneknya Denada kalau nggak terlalu. Enggak lah. Karena biasanya kan yang anak umur 4 tahun ibunya 24 tahunan lah ya. Ini 40 berapa Mbak neneknya, tapi untung aja kan udah ada media jadi orang banyak yang tahu. Tapi akhirnya itulah jawaban dari Allah. Aku akhirnya sekarang jadi orang yang jauh lebih kuat ya. Ya karena banyak hal ya. Termasuk salah satunya Fania itu. Tapi dulu Mbak pada saat Mbak berusaha untuk pasti dong mengalami, memperjuangkan untuk bisa deket lagi sama anak-anak, sama Vera, sama Atal ini sebelum ada Princess Fania nih, kan pasti kan Mbak kan mengalami perjuangan-perjuangan untuk gimana caranya biar bisa deket lagi sama Vera, sama Atala. Itu dijalani selama 3 tahun, Mbak betul-betul melakukan semua untuk bisa deket lagi sama anak-anak, tapi nggak berhasil ya Mbak ya? Waduh, waktu itu kan aku memang kan masih di DPR juga, masih di politik. Aku sudah ke beberapa institusi Denada gitu. Malah ada yang ada dibilang pencitraan lah sama beberapa orang gitu ya. Dan aku memang menjadi orang yang cepat sekali marah pada saat itu. Jadi kalau dilihat di YouTube nih, jejak digital kan nggak bisa dirubah ya. Itu muka aku tuh kayaknya muka antara marah, antara penasaran, antara mau kangen sama anak tapi gak bisa, gimana ya kalau ibu kangen sama anak kan apa aja dijabanin gitu ya. Sampai berantem inget banget gitu ya sama beberapa orang yang aku rasa tidak memberikan akses ya sama aku pada saat itu. Tapi anyway sekarang itu aku jadi orang yang kayaknya ngelihat itu ya Allah sederhana banget ya. Kalau kita bisa sabar menghadapi semuanya, mestinya itu nggak terjadi tuh muka-muka yang dimana aku marah gitu ya. Tapi itu sudah terjadi gitu. Jadi kenapa sekarang Allah memberikan aku tiba-tiba jauh dari anak supaya aku tuh iling, supaya aku tuh ingat bahwa sebetulnya itu bukan milik kamu. Siapapun di dunia ini yang namanya manusia itu bukan milik kamu, apalagi suami. Anak kamu aja yang nempel sama kamu 9 bulan aja dia bisa berubah. Meskipun sekarang akhirnya kembali semua ya gitu. Jadi banyak sekali kalau menurut aku perjuangan itu sebetulnya intinya adalah aku harus sabar aja. Dan jangan lagi pernah aku mengecewakan hati ibu. Itu yang aku makanya kemarin tuh cium kaki mama. Aku bilang sama mama, Ma, maafin Mena kalau berapa tahun Mena merit mungkin banyak menyakiti secara nggak langsung, nggak sadar. Mena minta maaf banget dan gak akan Mena ulangin semua hal-hal yang membuat mama mungkin sakit hati yang aku gak sadar gitu. Jadi itu salahku sih. Jadi kalau aku pernah digituin, mungkin aku pernah juga membuat mamaku sakit hati. Jadi itu berbalik kepada kita dan aku belajar banget mulai saat ini meskipun aku sendiri gitu, aku tetap kalau ada rezeki, Mah ayo kita keluar negeri, ayo Mah kita kemana. Aku punya rezeki tiap bulan, pokoknya mama harus ada lah buat mama gitu ya. Jadi ya hidup kan sederhana aja ya. Kalau kita pengen sama anak-anak kita disayang terus-menerus, jangan pernah kita nyakitin hati mama. Meskipun pada saat itu aku nggak bermaksud gitu. Tapi karena aku terlalu cinta sama seseorang yang mungkin mama sebenarnya udah tahu gitu. Tapi aku denied gitu karena cinta gitu. Dan sekarang makanya pada saat aku sekarang mau mencari jodoh, aku selalu nanya sama mama,
siapapun yang dekat sama aku, mah ini gimana? Karena aku nggak berani ngambil keputusan, dan yang paling penting aku nanya sama Allah. Ya Allah, kalau orang itu baik, dia akan datang. Tapi kalau orang itu nggak baik, jauhkanlah. Dan benar, seperti aku bilang, aku berhijab, yang mundur banyak banget. Tapi nggak apa-apa, sekarang jomblo juga nggak masalah. Yang penting kan anak-anak udah respect semua. Ada Fania, ya seperti Denada lah. Maksudnya kita dedikasi sama anak tuh nggak pernah ada ruginya. Iya. Tapi pernah nggak sih Mbak, setelah keadaannya sudah menjadi baik, Vera sama Atala juga udah kembali kepada Mbak juga sekarang, udah hubungannya juga udah kembali harmonis lagi. Pernah nggak di brought up isu itu? Kenapa sih dulu kok bisa begini gitu? Pernah nggak mencoba membicarakan lagi sebenarnya dulu tuh kenapa sih kok kamu nggak mau ketemu aku atau apa? Pernah nggak dibicarain Mbak? Kayaknya kalau aku bicarain tuh mereka akan jadi timbul rasa apa ya, uncomfort aja gitu. Oh iya. Dan aku tuh sekarang di titik kayaknya mungkin udah umur kali ya, mau 50 tahun tuh yang ada nggak mau sendirian gitu. Jadi kayak Atala tuh kadang-kadang kepo, Atala mau kemana, mama ikut dong. Misalkan pacaran sama siapa, mama ikut dong. Kadang-kadang dia sampai kesel banget, mama punya pacar deh gitu biar nggak ganggu. Jadi aku nggak berani ngomongin hal yang udah lewat gitu. Jadi buat aku yang paling penting sekarang kayak Feral kemarin terima Silat Awards gitu ya. Terus dia bilang, ini piala untuk mamaku. Karena kalau tanpa doa mamaku aku nggak akan kayak gini. Bayangin Denada, 8 tahun itu jawaban yang aku tunggu-tunggu. Bahwa anak itu sudah kembali secara hormat, respect, secara jiwanya dia yang dulu mungkin nggak tahu kenapa, itu yang paling penting. Bukan karena dia sekarang sukses terus aku minta sesuatu yang berbau finansial, itu nggak sama sekali. Aku cuma bilang sama Feral, dengan kamu memperlakukan mama begini aja, itu udah more than enough, dan aku udah bangga banget, udah happy banget, udah kayak terima berlian berapa kilo ya. Ya jadi aku udah nggak berani membahas Dena. Yang penting mereka sekarang udah respect lagi, dan kayak Feral, mama mau kemana? Terus dibayarin gitu ya, mamaku rame-rame kemarin kita sekeluarga udah bangga banget, meskipun bisa ya beli tiket sendiri, tapi kalau anak beliin, aduh bangga banget. Udah rasanya, iya. Tapi gimana sih, kayaknya aku ngelihatnya nih, kayaknya nih Mbak Vena ini adalah mama idaman dari anak-anak zaman sekarang, iya kan? Udah cantik mamanya, udah gitu bisa banget bagi tips deh. Mungkin kita bagi tips gimana caranya ini, tips parenting menjadi ibu dari ini. Ada satu princess yang masih kecil ya, kalau princess masih kecil, kalau princess Fania kan masih kecil, mungkin masih ini ya, masih lebih mudah kayak. Tapi kan kalau kayak Vera sama Atala usianya juga udah dewasa, pasti mereka anak zaman sekarang tuh katanya kan beda Mbak Vena. Apa tuh tipsnya Mbak Vena bisa terus menjadi mama yang asik dan menyenangkan dan bisa terus membuat kompak terus nih bertiga nih? Ya akhirnya setelah bercerai ini aku jadi manusia yang mungkin lebih tidak ego ya. Karena Allah baik juga, karena kalau waktu mungkin sekarang aku masih punya suami, aku kan orang yang sangat ego nih. Semua nih harus ada di sebelahku. Ya suami, ya anak, dulu kan begitu, karena nggak mau pisah, terlalu cinta. Nah begitu aku pisah 8 tahun, aku jadi orang yang sendiri kan. Kalau orang yang sendiri kan nggak boleh ego kan, harus bisa menyesuaikan sama si A, si B, termasuk sama anak. Jadi pada saat sekarang Feral punya rumah sendiri, punya kehidupan sendiri, ya aku coba menghargai privacy. Jadi kayak bule-bule gitu loh. Jadi umur 17 tahun, jadi kalau kita mau ke rumahnya aja mesti izin gitu ya. Feral, can I? Kalau dia bilang, oh oke, Ma datang, aku datang ya. Ya itu bukan aku dulu sih sebenarnya, tapi harus menyesuaikan bahwa anak zaman sekarang mereka punya privacy, mereka punya hak untuk happy mungkin sama teman-temannya, me time sendiri atau apalah namanya. Ya aku nyesuaiin. Atala, mama coba cari pacar, jangan ngerintil mulu deh. Ya aku nggak tersinggungan gitu loh. Terus orang bilang, itu kok pacarnya dikasih mobil, mamanya enggak. Cari jodoh, penampilan lo udah begini, orang deketin lo juga takut gitu kan, mendingan deketin yang 20 tahun yang masih seger buger gitu kan. Dan dia orang yang benar-benar
bisa jadi imam ya buat aku, buat apalagi buat Fania, karena dia setiap kali ulang tahun dia nanya, papaku dateng gak sih gitu. Which is aku tuh udah bingung gimana jelasinnya sekarang. Akhirnya aku bilang, Fania itu harus minta sendiri sama Allah papahnya. Karena aku juga nggak mau bohongin terus gitu. Yang paling butuh figur bapak kan Fania. Itu sebenarnya buat aku kadang-kadang suka ngerasa guilty feeling juga. Karena kalau aku sehat, aku panjang umur, insya Allah aku yang akan terus ada untuk Fania. Karena kan dia nggak punya siapa-siapa kecuali aku.